Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mama Fauzan Channel. Mulai dari video ini sampai ke depan aku akan bahas mengenai terapi untuk metode ABA atau Applied Behavior Analysis. Kenapa sih? Karena di klinik tumbuh kembang metode ABA ini terbukti gitu ya, banyak sekali punya kesuksesan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak-anak yang di terapi. Jadi kalau kita pergi ke klinik tumbuh kembang dengan metode ABA, biasanya nanti psikolognya akan mengakses atau mengetes anak kita memakai VB-MAP. Apa itu? Jadi verbal behavior milestone assessment and placement program ya. Jadi intinya anaknya mau dilihat nih dia di kondisi level 1, 2 atau 3. Nah, karena banyak sekali yang punya kendala teknis ya, kendala teknis tertentu, jadinya sebenarnya VB-MAP ini bisa sudah dirancang dan bisa kita lakukan mandiri di rumah, dan aku akan buatin tutorialnya hari ini. Jadi untuk video sekarang dan selanjutnya aku akan ngomongin tentang terapi verbal behavior yang untuk metode ABA ini. Dan kalau mau belajar sendiri bisa pakai buku ini, bukunya Ibu Ruri Suryawinata, yang kemudian ini sudah kata pengantarnya langsung loh sama Profesor Hardiono. Dan juga bisa buka websitenya Bu Ruri di description box, bisa, aku udah kasih linknya. Kemudian YouTube-nya Bu Ruri aku udah kasih linknya juga. Jadi tinggal buka kalau misalnya mau belajar dulu. Oke, simak terus videonya. Ya, jadi sering banget nih kita dengar dari teman-teman ya, anaknya masukin aja ke PAUD biar bisa ngomong, atau kasih aja HP biar bisa nyanyi, atau anakku pinter nyanyi tapi kalau granitanya nggak bisa jawab. Jadi makanya aku mau bahas tentang VB-MAP, karena kita mau tahu nih sejauh apa anak kita memiliki kesesuaian dengan tahapan tumbuh kembang. Ya, jadi yang aku bahas sekarang itu VB-MAP level 1 dulu, jadi yang basic sekali. Jadi ternyata setelah aku pelajari beberapa bulan ini, anak itu nggak akan bisa jawab pertanyaan kalau dia tidak bisa minta dan tidak bisa menyebutkan gitu barang ini apa, dia mau apa. Terus itu namanya kemampuan level 1 ya, namanya verbal operan dasar ya. Jadi nanti di VB-MAP ini ada 3 level. Level 1 sebenarnya untuk perkembangan bayi 0 sampai 18 bulan. Level 2 itu 18 sampai 30 bulan, dan level 3 itu 30 sampai 48 bulan. Jadi sebenarnya tujuan akhir VB-MAP ini akan menilai anak kita tuh nanti bisa belajar dengan baik enggak secara akademis di sekolah umum. Ya. Jadi karena sendiri banyak yang curhat ya, ada kendala biaya kalau ke klinik terapi tumbuh kembang, atau klinik tumbangnya itu jauh banget atau nggak ada sama sekali di kotanya. Ada yang tinggalnya di dalam banget gitu ya, nggak di kota, terus kayak jauh, atau sinyal internetnya tuh sangat jelek kalau misalnya mau nyoba terapi wicara online. Jadi saya pikir kalau kita belajar sama-sama di VB-MAP ini, kita bisa ngelatih anak kita sendiri, karena anak kita sendiri kan beda nih sama anak orang gitu. Jadi kelemahan dan kekuatannya kita bisa petakan sendiri. Jadi di mana dia lemah, itulah kita latih gitu. Jadi kita nggak sama-samain sama orang lain. Kita ngerti nih anak kita tuh sukanya apa, belajarnya bagaimana gitu. Kira-kira seperti itu ya, Mam. Tolong jangan terintimidasi dulu dengan judulnya yang bahasa Inggris ini, karena sebenarnya ini mudah dimengerti dan sangat detail ya. Sebenarnya assessment ini idealnya dilakukan sama psikolog. Cuma karena ya permasalahan COVID juga, jadi saya pikir kita bisa belajar ya sama-sama. Oke, aku jelasin pakai slide supaya mungkin nanti bisa ulang-ulang di rumah dan bisa download sendiri dan bisa baca-baca sebagai penunjang untuk belajar ya. Jadi sebelum kita masuk ke cara mengisi VB-MAP-nya,
kita masuk dulu ke verbal operan dasar. Jadi kemampuan dasar banget dari seorang bayi 0 sampai 18 bulan. Jadi maksudnya VB-MAP ini tuh bukan berarti oh ini buat bayi ya, bukan gitu ya, Mam. Kalau misalnya anak tipikal atau anak normal memang ini untuk level 1 tuh untuk bayi 0 sampai 18 bulan. Tapi kalau misalnya anak kita itu umurnya 3 tahun, kemudian dia nggak bisa minta, katanya nggak keluar, disuruh sebutin sesuatu dia nggak bisa, jangan-jangan nunjuk nggak bisa, nengok nggak noleh gitu kan, itu berarti dia fisiknya doang yang 3 tahun, tapi kemampuan bahasanya itu masih kayak bayi gitu loh, 0 sampai 18 bulan. Oke, verbal operan dasar ya. Apa itu verbal operan dasar? Ya, jadi nanti kita belajar apa verbal operan dasar, apa itu VB-MAP, terus ngisi VB-MAP-nya, dan apa tujuan mengisi VB-MAP ya. Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others. Jadi aku bukan sok pinter atau gimana, tapi karena banyak dengar curhatan dari teman-teman ya, kan kita kepepet juga gitu kalau banyak sekali kondisi yang tidak memungkinkan kalau untuk kita pergi ke klinik tumbuh kembang. Karena alhamdulillah sekarang kita punya Bu Ruri ya yang ngajarin secara training online VB-MAP metode ABA ini dan bisa dipelajarin. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi terapis di rumah untuk anak kita sendiri. Oke. Jadi apa itu verbal operan dasar? Ada 4. Jadi terdiri dari man itu minta, tag itu melabel, ya. Jadi melabel itu anak itu bisa sebutkan nih apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar. Jadi kalau dia dengar suara pesawat dia sebutin pesawat. Terus dia bisa ya suara pesawat gitu. Terus kalau misalnya dia lihat ada kucing dia bisa sebutin kucing kayak gitu. Ya. Kemudian ada echoic itu mengimitasi. Jadi kalau untuk kosakata yang dia belum pernah dengar kan pasti kita ajarin nih. Nah, dia bisa ngikutin nggak apa yang kita ajarin seperti itu. Itu namanya echoic ya, mengeko, ngikutin, mengimitasi suara. Dan ini yang paling susah dan paling banyak ditanya, kemampuan intraverbal, yaitu menjawab pertanyaan atau kecakapan komunikasi 2 arah. Jadi, kalau anak yang nggak bisa jawab, itu kita mesti latih lagi kemampuan man atau minta, tag, melabel, dan echoic, mengimitasi suara. Itu dia udah lancar atau belum, kosakatanya sudah berapa saja. Baru tuh nanti dia ngerti kalau ditanya itu jawab. Yang pertama kan kalau kemampuan jawab itu dia harus ngerti pertanyaannya apa. Yang kedua dia harus bisa sebutin, ya bisa keluar vokalnya gitu, suaranya. Misalnya ditanya mama di mana ya, dia tahu nggak di dapur. Itu maksudnya kalau di dapur ruang tamu itu ada perbedaannya gitu. Dia sadar nggak juga mamanya kemana, dia mengerti nggak kalau di mana itu jawabnya itu nama tempat. Jangan-jangan kalau di mana jawabnya kata benda lagi, kan salah ya gitu. Nah, aku jelasin lagi apa itu VB-MAP, Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program. Ini diciptakan oleh Mark Zandberg ya. Jadi beliau gelarnya BCBA. Jadi tujuannya itu mengakses kemampuan bahasa dan sosial pada anak autis atau anak terlambat perkembangan bahasa dengan menggunakan prinsip ABA dan Skinner's Verbal Behavior ya. Tolong jangan terintimidasi oleh judul-judul yang bahasa Inggris ini, karena sebenarnya kita bisa kok belajar. Oke, gimana tujuan VB-MAP? Mengetahui kondisi anak dalam berbahasa dan bersosialisasi gitu. Nanti kalau misalnya udah dites nih, ya nanti kan akan aku kasih tutorialnya ya. Jadi kita akan mengetahui di level apa anak berada gitu, level 1, 2, apa 3, jadi tindak lanjutnya itu apa, kita mau stimulasi di rumah atau akan kita bawa ke bantuan profesional ya, bisa ke rumah sakit dulu atau ke klinik tumbuh kembang langsung. Terus kemudian tujuan kedua, dalam segi apa saja menjadi kelemahan dan kekuatan anak gitu ya. Anak yang mengalami keterlambatan bahasa
Dan sosial biasanya kuat di tag itu sebut-sebutin kata benda ya, kayak sebut-sebutin puzzle, flashcard. Dan ekoik dia bisa niru, tapi dia lemah di men, dia tuh nggak bisa minta, dan intraverbal nggak bisa jawab pertanyaan. Oke. Jadi level 1 dari VB Map itu adalah perkembangan bayi dengan umur 0 sampai 18 bulan. Ya, idealnya anak dapat menghasilkan rata-rata 5 kata per jam dan dapat menghasilkan bunyi yang berbeda. Menghasilkan bunyi yang mendekati suatu kata dan bisa berbicara 15 kata atau frasa dengan intonasi yang tepat gitu. Terus level 2, perkembangan bayi dengan umur 18 sampai 30 bulan. Anak mulai mengikuti belajar dalam grup secara alami dan mulai fokus di interaksi verbal dengan teman sebaya. Sedangkan level 3, perkembangan anak 30 sampai 48 bulan telah memiliki kemampuan dasar berbahasa dan sosial, memberikan komentar spontan dan siap untuk belajar akademik dan penempatan sosial di sekolah umum. Ya, kenapa aku bikin metode ABA ini, karena 80% dari teman-teman itu memiliki kendala teknis ya, seperti biaya, nggak punya biaya, atau jauh dari klinik tumbuh kembang, atau nggak ada klinik tumbuh kembang sama sekali, atau nggak cocok sama dokter, atau nggak cocok sama psikolognya gitu ya. Jadi nggak percaya sama omongan orang gitu. Kita merasa anak kita pinter kok gitu, tapi tinggal apa nih kurangnya, harus apa dilatihnya, seperti itu ya. Sedangkan 20% dari teman-teman itu ngerasa tidak ada perkembangan selama terapi. Sebenarnya kalau kita udah bayar ya Mam, kita bisa kok agak kritis gitu ya, seperti dulu aku sama Fauzan. Jadi setiap minggu aku targetin, aku tanya terapisnya, aku ada PR apa. Jadi Mam jangan cuma pasrah sama terapis ya. Oke, untuk cara ngisinya silakan Mam lihat description box aku ya, download dari Google juga bisa. Silakan cari tabel VB Map Master Scoring Form level 1, atau enggak tinggal klik aja di description box aku tuh yang script.com.doc itulah ya. Atau buka di kalau panduan cara menilainya buka di websitenya Ibu Ruri. Oke, jadi untuk ngetes ini biasa aja, kita pakai mainan-mainan di rumah, pakai buku di rumah, terus kemudian yang penting kita Mam di print ya, di print itu si master VB Map Master Scoring Formnya ya. Nanti di sini kita jangan takut, itu ada kolom-kolom, ada baris bahasa Inggris pula. Kita cuma ini doang kok Mam, kita cuma mewarnai gitu ya. Jadi jangan takut, ini makanya aku bikin tutorialnya. Jadi untuk level 1 ya, yang namanya verbal behavior itu segi berbahasa apa sih yang ada di level 1? Ada man, tag, echoic. Jadi man itu minta, tag itu sebutin kata benda ya, sebutin puzzle lah, flashcard lah. Kalau echoic itu meniru, mengimitasi suara. Listener itu dengerin nggak anak ini. Kalau VP itu visual perception, dia menyamakan. Jadi dia bisa lihat di puzzle ada gambar kursi, dia tahu nggak kalau kursi yang didudukin itu sama, itu kursi ya itu kursi, walaupun bentuknya beda, warnanya beda, tapi yang buat didudukin ya kursi ya. Kemudian ada play, anaknya bisa main atau enggak. Kemudian sosial, gimana kemampuan dia bersosialisasi sama teman sebaya ataupun orang lain. Terus kalau imitation itu meniru gerakan motorik halus dan motorik kasar. Ya, kalau motorik halus seperti menulis dan motorik kasar seperti berolahraga. Dan verbal itu mengeluarkan kata ya, jadi katanya. Jadi nggak pakai verbal tuh maksudnya nggak pakai bahasa isyarat dan tidak menunjuk, jadi katanya sudah keluar dan sudah benar. Ya, bisa kita lihat di level 1 isinya seperti ini. Jadi nanti di setiap segi ini ya ada main, tag, listener, itu ada 5 tugas. Ya, ada 5 tugas.
Kemudian dari setiap tugas itu ada nilainya. Nilainya ada nilainya 1, ada nilainya setengah, dan ada yang nilainya 0. Ya, gimana kalau misalnya nilainya 1, ya nilai 1 tuh diarsirnya, diwarnainya itu dua baris gini ya, 2 kolom gini nih. Dua baris ya, 2 baris ini di setiap ya ini men gitu ya, nanti ku contohin ya. Kalau nilainya setengah berarti diwarnainnya 1 aja ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk tag itu melabel ya, dia bisa menyebutkan apa yang dilihat, dirasa, disentuh, dan didengar oleh indera. Bisa sebutin gambar, bisa sebutin puzzle, bisa sebutin gambar orang, bisa sebutin benda di sekitar. Ya, persiapannya apa sih kalau kita mau ngelakuin asesmen mandiri? Kita bisa pelajarin dulu bukunya Ibu Ruri ya. Kemudian kita amati karakter anak, dia suka apa, supaya suasana tesnya itu kondusif, dan jangan lupa minta bantuan pasangan ya untuk kemudian mengingatkan atau dia yang ngewarnain gitu loh. Ini anaknya pas udah dites terus dia yang ngewarnain, jangan mam semua ya, nanti keder. Terus ada time, pilih waktu saat anak sedang happy, tidak lelah, tidak lapar, dan tidak ngantuk. Terus ada setting, ciptakan suasana sealami mungkin. Jadi nggak perlu duduk di meja seperti itu, bisa di floor, atau misalnya dia kan ada ini tidak perlu dites, ada yang bentuknya juga observasi, jadi mam lihat aja. Ada yang disuruh melakukan sesuatu yang spontan, jadi berarti nggak perlu gitu loh duduk di kursi dan di meja seperti itu. Kemudian akan aku kasih contoh bagaimana cara mengetesnya untuk yang tes. Tapi kalau yang untuk observasi berarti mam lihat aja, misal dia lagi main, berarti lihat aja cara mainnya udah bener atau belum. Soalnya takutnya ada beberapa kondisi anak tuh tidak bisa memainkan dengan benar, kayak mobil kok dideret gitu. Harusnya mobil itu dijalanin atau ditabrakin gitu, atau mobilnya diputer-puter, rodanya dibalik gitu kan. Itu coba mam konsultasi lagi, takutnya ada autismenya gitu ya. Kemudian kalau misal nanti udah diisi, ada yang kosong-kosong kan di Excelnya itu, ada yang nggak diwarnain ya, itulah yang akan dilatih ya secara intensif, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya gapnya sangat jauh, biasanya tes ini tuh dilakuinnya 3 bulan sekali ya mam. Jadi nanti misalnya hari ini mam ngetes, 3 bulan lagi, maksudnya setelah hari ini kan pasti dilatih di rumah secara intensif, pasti ada kemajuan dong, kemudian tes lagi di 3 bulan gitu. Tapi kalau 3 bulan gak ada kemajuan, terus 6 bulan gak ada kemajuan, menurut saya sebaiknya diskusi dengan pasangan gitu loh. Karena kalau terlalu lama, dilatih terlalu lama terus kemudian tidak ada kemajuan, ya kita harus minta bantuan terapis, karena mungkin ada beberapa hal yang kita nggak tahu ya sebagai orang awam begitu. Mungkin ada gangguan sensori integrasi ya, sensory processing disorder, mungkin anaknya ternyata autis, atau mungkin ada gangguan oral motor ya, jadi maksudnya emang mesti ke terapis gitu, jadi mulutnya tuh harus dilakukan sesuatu gitu, atau anaknya nggak doyan makan, itu kan mesti ke dokter. Jadi nggak semua memang kita bisa lakuin di rumah. Tapi kalau untuk anakku sendiri kan waktu itu kan dia cuma delay aja ya, delaynya waktu itu mungkin 1 tahun di bawah teman-temannya, tapi itu dia bisa ngejar gitu selama 4 bulan terapi dan aku latih, itu dia ada kemajuan. Jadi aku nggak balik lagi ke tempat klinik ya. Bisa dibaca sendiri buku Ibu Ruri. Nah, Ibu Ruri ini sebenarnya backgroundnya itu banyak banget ya, ada MSc, terus ada Master of Science, ada MEd, terus ada BCBA. Nah, BCBA itu
itulah gelar behavior analisnya ya. Jadi beliau itu kalau misalnya cuma bikin klinik tumbuh kembang itu di seluruh dunia tuh beliau diakuin gitu. Sekarang beliau tinggal di Perancis bersama dengan keluarganya. Jadi beliau ini punya anak 3. Nah yang terakhir tuh si Raihan itu autis. Jadi beliau tuh sampai sekolah, sampai punya gelar BCBA supaya bisa ngurusin Raihan. Tapi ternyata beliau malah ngajarin kita supaya bisa terapi di rumah gitu ya. Dan banyak yang berhasil. Kalau mau ikutin FB grupnya itu banyak training online-nya Bu Ruri, dan nanti terakhir baru diupload di YouTube ya. Always be parenting from the heart ya. Terus belajar dalam kondisi apapun. Aku pun masih demikian. Semangat parents, kita bisa. Kita harus punya tim ya, jangan sendirian, mesti ke dokter kalau memang perlu. Terus kemudian hubungin terapis atau psikolog setelah kita melihat, mengakses anak kita tuh gapnya terlalu jauh atau terlalu banyak yang kosong, sementara kita sudah melatih gitu ya. Melatih di rumah, di sekolah, dan lingkungan rumah. Udah di sekolahin kok nggak ada kemajuan, udah main sama temennya kok nggak ada kemajuan gitu ya. Sepertinya kita butuh mengevaluasi lagi, mungkin ada yang salah. Dan yang kedua, cepat meminta pertolongan dari meminta bantuan dari mungkin terapis atau dokter ya. Ini referensi aku ya, silahkan teman-teman baca juga dan ikutin. Aku juga berbulan-bulan belajar, dan tujuannya untuk memetakan kembali posisi anak aku supaya bisa mencapai target seperti teman-temannya di sekolah. Karena jujur saja untuk kemampuan sosial itu masih sangat kurang ya untuk anakku sendiri. So sekarang kita masuk kepada bagaimana cara melakukan penilaian gitu. Mau ngetes anaknya, kita simak video aku selanjutnya. Oke, kita mulai ya tutorial mengisi VB Map Masker Scoring Form. Jadi kita bisa dari atas tulis nama anaknya dulu. Ya, ini aku contoh aja dulu flashback. Misalnya namanya Fauzan, age at testing dulu 2 tahun. Oke. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ya, dia ada tesnya. Biasanya kita ngetesnya tuh 3 bulan sekali. Jadi misalnya ini hari ini. Ya, ini 3 bulan lagi, ini 6 bulan lagi, ini 9 bulan lagi, kayak gitu. Kita ada di level 1. Ini dia level 1. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini ada men. Pertama, ini adalah tutorial assessment untuk men dulu ya. Jadi di video ini untuk men. Jadi kalau nanti nilainya 1, ini diarsir, diwarnain dua-duanya. Kalau nilai setengah, ini diwarnain ini aja. Kita mulai aja ya. Oke, untuk nomor 1, silakan buka websitenya Ibu Ruri ya. Di situ ada VB Map milestone 1, level 1 apa aja. Bisa lihat di layar laptop aku. Yang dites apa aja. Kita mau ngomongin men ya. Men level 1 tujuannya apakah anak bisa menggunakan kata, bahasa isyarat, atau gambar. Jadi kalau dia men ini kan minta ya Mam. Jadi kalau dia pakai gestur begini, minta gini atau nunjuk, itu masih boleh. Yang nomor 1 ya, meminta benda atau aktivitas yang diinginkan. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nilai 1 jika anak bisa menghasilkan 2 kata, bahasa isyarat, atau peks. Peks itu gambar. Jadi misalnya dia mau sesuatu pakai gambar
Ya, tunggu. Ya, di sini aku ada apa ya, gambar pisang. Dia nunjukin ini. Karena dia kayak belum bisa ngomong gitu. Ini tuh masih bisa, masih boleh ya, Mam? Oke, kita mulai aja. Nilai 1 jika anak bisa menghasilkan 2 kata, bahasa isyarat atau PEX. Bisa menggunakan echoic, imitasi atau prom lain, tapi tidak menggunakan prom fisik. Oke, echoic tuh kita yang sebutin. Prom itu dipancing mama anaknya, misalnya mau apa, pi, terus dia sebutin sang, kayak gitu. Ya, kalau misalnya dia hanya bisa sebutan satu kata, dia hanya bisa satu kata, berarti nilainya setengah. Kayak gini contohnya. Oke, aku contohin di sini. Oh iya, Mam, kalau yang mau Word ini nanti DM aja di Facebook dan IG aku, nanti aku emailin ya Word ini ya. Cara tes ini sebenarnya sama aja sih di website ya Bururi, aku cuma copy paste. Cuma ini aku tambahin cara ngetesnya aja. Oke, bisa begini, Mam. Ya, ada 2 mainan. Satu Thomas, satu ini apa, ada truk. Dia sebutin dia mau yang mana. Jadi dia nggak boleh ngambil gini, nggak boleh tarik-tarik tangan kita, nggak boleh tarik-tarik kerudung, nggak boleh tarik-tarik baju, nggak boleh minta ambilin, tapi begini boleh. Ya, atau sebutin ini Thomas, minta Thomas, atau bisa sebutin 2, itu nilainya 1. Kalau dia bisa sebutin mau Thomas, Omas. Jadi kalau kata-katanya masih belum bener, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting ini kan barangnya bener ya, ini Thomas, ini truk gitu. Ya, dia bisa sebutin, bukan ngambil, bukan tarik tangan. Kalau tarik tangan itu nilainya 0 ya, nggak dihitung. Ya, kalau dulu Fauzan ini bisa, jadi dia nilainya 1. Ini dia level 1 man, nilainya 1. Gimana caranya? Ya, jadi 1 ini kan nilainya 1, jadi diarsirnya 2 baris gini. Nih nilai 1. Kalau diarsir 1 tuh nilainya setengah gitu. Lanjut ya, nomor 2. Nomor 2 adalah nilai 1 jika anak bisa menghasilkan 4 kata tanpa prom kecuali mau apa. Ya, jadi misalnya begini. Ya, di sini ada apa ini? Ya, misalnya di sini lagi waktunya makan gitu ya. Ya kan, dia anaknya nih mau makan apa, atau enggak ini mainan, dia mau apa. Ya, dia bisa menghasilkan kata. Jadi sekarang nggak boleh nunjuk, nggak boleh minta menghasilkan kata. Dia bilang roti gitu ya. Tapi kita mancing, kita bilang mau apa, boy mau apa, ya. Dia bisa sebutin gini, dia bisa sebutin 4 kata, ya berarti disebutin wortel, roti, kentang, ayam, bisa sebutin, itu nilainya 1. Tapi kalau bisa sebutinnya 3, itu nilainya setengah. Kalau 2 berarti nilainya 0. Ya, dulu Fauzan bisa, ya bisanya nggak banyak sih, mungkin cuma 2 atau 3 kayaknya ya. Aku contohin misalnya 3 ya. Jadi yang nilai setengah. Nilai setengah tuh gimana? Nilai setengah tuh men nomor 2, tugas 2 setengah. Berarti diwarnain yang ini doang. Ya. Untuk tes pertama stabilonya warna hijau ya, Mam. Ya, di sini ditandain ini tes pertama. Ini kan ada 4 tes nih. Ya, mana sih fokus? 1, 2, 3, 4. Ini hari ini. Nanti kalau 3 bulan lagi stabilonya warnanya harus lain, supaya kita tahu ya dia kapan berkembangnya. Nomor 3, nilai 1 jika anak bisa mengeneralisasi 6 permintaan terhadap 2 orang, 2 tempat dan 2 contoh ya. Oke, ini udah ada contohnya, misalnya meminta kerupuk dari ayah ibu di dalam dan di luar rumah.
kerupuk putih dan kuning. Nilai setengah jika anak bisa mengeneralisasi 3 permintaan untuk 2 orang. Atau bisa seperti ini, aku contohinnya. Misalnya mau minta Thomas dari ayah di teras ya. Jadi misalnya Fauzan lagi mencari Thomas, terus aku bilang Thomasnya ada di ayah di teras, atau Thomasnya ada di eyang ada di dapur. Kita sebutin 6 permintaan. Kalau dia bisa, nilainya setengah jika bisanya 3 permintaan ya. Untuk 2 orang, 2 tempat, dan 2 contoh reinforcer. Reinforcer tuh maksudnya tadi Thomasnya itu. Jadi ini kan mainan yang kesukaannya dia, itu namanya reinforcer. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 3 dulu Fauzan nggak bisa, jadi nilainya 0. Kalau 0 berarti nggak diarsir ya, Mam. Sekarang tugas keempat. Oke, main nomor 4 ya. Ini aku contohin, misalnya kita bilang haus ya. Kita buka kulkas, anak nggak boleh ngambil tapi harus minta. Gitu, dia harus sebutin gitu loh, tanpa prompt. Jadi kita nggak bilang mau apa, yang mana, tunjuk yang mana, itu nggak boleh ya. Kalau dia bisa sebutin 5 permintaan untuk paling tidak 2 benda, misalnya ambil yang minumannya, terus ambil yang makanannya gitu, barang yang diinginkan terlihat, atau bisa taruh di clear box gitu, minta cemilannya, dia bisa nggak minta gitu ya. Ini dulu Fauzan gak bisa, jadi nilainya 0. Oke, 5 ya, ini sama aja. Oke, ini sama aja, tapi oke, ini sama tunggu ya. Ini nomor 5 sama aja sama nomor 4, tapi dia sebutinnya 10 permintaan gitu loh. Jadi bisa dari kotak mainan, misalnya dari kotak mainan yang banyak, itu dia bisa sebutin ini dia misalnya mau apa gitu. Ya. Ada kotak mainan, dia mau apa dia sebutin, tapi spontan. Jadi nggak dipancing sama kita mau apa, mau main apa gitu, tapi dia bisa sebutin. Kalau dia bisa sebutin, nilainya bisa sebutin 10 barang, berarti nilainya 1. Nilai 1 begini ya. Fauzan dulu tidak bisa, jadi kosong. Nilai setengah jika menghasilkan 8 kata main yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke tag. Tag itu apakah anak bisa melabel orang, benda, anggota tubuh, atau gambar. Ya, kalau tag itu gampang lah ya. Bisa saat mandi, bisa sebutin anggota tubuh. Ya kan, mana kuping, mana mata, ya sambil mandi aja biar nggak kerasa kayak dites ya anaknya. Kalau itu gampang lah ya, sebutin 2 aja nilainya 1 ya. Tag, sekarang tag, melabel, tugas 1, bisa dong. Nilainya 1 berarti diarsir dua-duanya gitu. Sekarang nomor 2 ngapain ya? Nomor 2 adalah nilai 1 jika anak melabel 4 benda, nilai setengah jika anak bisa 3 benda. Kalau ini jagonya ya, kalau sebut-sebutin ya Mam, anak tuh pasti pinter lah ya. Kayak tadi, kayak makan dia bisa sebutin ini apa, ayam, kentang, roti gitu, dia bisa lah. Menyebutkan 4 biasanya bisa. Maksudnya kan makanan yang biasa ya, mainan yang biasa, makanan yang biasa, itu pasti dia bisa. Nilainya 1 ya. Tugas kedua nilainya 1, berarti diarsir dua-duanya. Kalau nomor 3, nah nomor 3 adalah nilai 1 jika anak melabel 6 benda. Bukan reinforcer maksudnya bukan yang dia suka nih Mam, bukan barang-barang yang dia suka.
Ya, Fauzan gak suka binatang. Oke. Dia suruh sebutin ini misalnya. Lagi main terus dia sebutin nih, ini apa, suruh sebutin 5. Ya kan? Kalau bisa nilainya 1,5 5 benda ya, walaupun dia nggak suka dia bisa juga. Jadi nilainya 1. Tuh gitu ya Mam. Sekarang nomor 4, nilai 1 jika anak spontan melabel 2 benda tanpa verbal prompt. Ya, dia sebutin mainan atau makanan favorit ya, bisa lah ya Mam. Nilainya sebutin dengan kata ya Mam, dengan benar. Ya kalau Thomas, mobil gitu. 5, nilai 1 jika anak melabel 10 benda. Ya, ini jagonya ya. Sebutin kata-kata. Tuh, ini buah apa? Bisa sebutin. Pinter lah dia kalau sebutin. Oke, tag. Bisa semua dia. Coba lihat ya Mam. Ini level 1. Kita kan cuma baru ini video yang kali ini cuma main sama tag aja. Nanti untuk video minggu berikutnya ini yang listener sama visual perception ya. Jadi dua-dua dulu. Lihat deh, ini jomplang banget. Mainnya itu nilainya jelek, cuma 1,5. Yang tag nilainya 5. Inilah yang menyebabkan anak itu nggak bisa kalau ditanya, nggak bisa jawab. Apalagi kalau nanti di sini ini keisi semua ya, yang kosong itu apa aja. Ini kalau ekoik anaknya bisa nih ngikutin, tapi dengernya belum tentu. Ini belum tentu ada suaranya gitu. Makanya kita cari satu-satu dia lemah di mana, itulah tujuannya si VB Map. Ya, ada juga anak yang levelnya misalnya umur 3 tahun levelnya udah sampai sini nih. Tagnya dia jago main puzzle gitu, tapi giliran minta dia cuma di sini aja gitu. Nah, itulah yang akan dilatih sama kita. Ya, proses meminta itu nanti melatihnya seperti apa akan ada juga nanti di video aku berikutnya, karena takut videonya kepanjangan gitu loh Mam. Oke, ini websitenya Ibu Ruri akan ku buka ya. VB Map milestone 1 nih ya Mam. Nih tampilannya kayak gini. Ini Ibu Ruri kecintaan aku. Silakan buka di sini. Ini ada juga cara nilai-nilainya tuh ya, tinggal copy paste aja tuh. Nih lengkap banget, bisa dilakuin. Terus dengerin juga, ini ada training online-nya, Mom dengerin juga gitu ya. Good luck buat teman-teman, sampai ketemu di video aku berikutnya ya, tentang mengisi VB Map untuk listener sama visual perception. Semangat parents, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dah.